Oke, Bang J sudah ready. Kita mulai ya, Bapak Ibu. Selamat siang semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Jadi, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua sudah bergabung di acara diskusi ya, Lingkar Studi yang dilaksanakan oleh CDS, Center for Dharmic Studies. Jadi perlu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya pahami bahwa CDS ini merupakan satu lembaga yang interdisipliner yang nanti akan mewadahi penelitian-penelitian, kemudian riset-riset ya, kajian-kajian yang basicnya nanti agama, filsafat, teologi, eh, baik itu pemikiran Hinduism ataupun Buddhism dan lain sebagainya. Jadi CDS ini hadir sebagai lembaga interdisipliner. Dan kali ini kita kedatangan em, seorang cendekia akademisi yang sangat keren sekali, dan beliau adalah Dr. Ravin J. Kukreja, BA MA, Master of Art. Jadi beliau seorang doktor ilmu teologi atau ilmu agama di UHN, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Dan kali ini teman-teman, Bapak Ibu semua, kita akan mendiskusikan terkait dengan satu tema yang sangat penting dan sangat menarik sekali. Saya kira ini menjadi tema diskusi kita pada hari ini, yaitu strategi penyebaran agama Hindu di Asia Tenggara. Dan ini dengan seorang pakar langsung ya. Dan beliau juga, Dr. Ravinjay Kukreja ini sebagai penulis buku. Jadi kemarin saya dikirimin buku yang sangat keren sekali, sangat bernas sekali dengan judul Ilmu Teologi Agama Hindu Dharma Tattwa ya. Jadi teman-teman yang menekuni terkait dengan teologi ataupun ingin belajar lebih dalam lagi terkait dengan ajaran agama dan Hindu itu seperti apa, bacalah buku yang ditulis oleh beliau ini. Jadi ini sangat hangat sekali, sangat baru keluar dari open ini. Jadi dengan tebalnya sekitar 300-an lebih nih. Dan saya kemarin sangat sangat senang sekali karena dikirimin oleh buku ini. Mungkin nanti teman-teman yang berminat, dan saya rasa bagi para cendekia Hindu ataupun yang mempelajari Hindu, ini saya kira menjadi bacaan wajib yang teman-teman harus miliki ya, karena beliau sangat sangat eh, teliti sekali dan sangat komprehensif sekali di buku yang beliau tulis itu. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan strategi eh, penyebaran agama Hindu di Asia Tenggara dengan Bang Jai. Mungkin saya panggil Bang Jai ya, Om Swastiastu Bang Jai. Om Swastiastu, Bagus. Apakah suara saya jelas? Ya, suara Ya, sangat jelas, sangat jelas. Oke, jadi teman-teman perlu kita pahami dan teman-teman perlu pahami di sini. Jadi eh, untuk kita diskusi pada hari ini itu lebih cenderung kita eh, sifatnya podcast ya. Jadi kayak podcast, kayak mengalir. Jadi dan ini bagian yang beliau tulis di dalam bukunya, sehingga nanti terkait dengan apa yang beliau sampaikan di dalam forum diskusi ini dengan gaya mengalir itu, saya kira akan lebih komprehensif dan lebih holistik gitu. Jadi nanti setelah ini teman-teman bisa bisa tanyakan ya, bisa diskusikan seperti apa terkait dengan pembahasan beliau yang akan kita diskusikan pada hari ini. Oke, Bang Jai, saya panggil akrabnya Bang Jai nggih, karena ya. eh, apa ya, jadi beliau selain seorang cendekia, juga saya banyak belajar dari beliau sebenarnya, dari terkait dengan konten-konten yang beliau buat. Itu sangat mengedukasi sekali dan sangat kaya sekali dengan narasi-narasi Hindu itu seperti apa. Dengan terkait dengan buku yang Bang Jai tulis, saya pengen tahu sedikit Bang Jai. Eh, dari banyak sebenarnya buku yang dalam basic teologi mungkin ya, ilmu agama dan sebagainya, tetapi dengan ketelatenan Bang Jai untuk menulis buku dengan judul Dharma Tatwa ini, saya pengen tahu em, apa yang memotivasi Bang Jai, kenapa bisa menulis dengan sangat tebal sekali, dengan sangat detail sekali, bahkan saya sangat sangat kaget sekali ini sejarah Hindu di dalam
yang dikemas Bang Jai di dalam buku Dharma Tatwa ini sangat detail sekali. Bahkan ketika kita membaca sedikit saja, itu sudah sangat banyak hal yang kita dapatkan dari bukunya Bang Jai. Motivasi Bang Jai untuk menulis buku Dharma Tatwa ini apa kira-kira Bang Jai? Sebenarnya sih motivasi saya untuk menulis buku ini itu untuk memberikan literatur mengenai agama Hindu yang lengkap. Hmm, Karena kalau menurut saya sih buku-buku Hindu itu sekarang mereka itu muter-muter di tempat atau oke. mungkin informasinya diulang Hmm, dan mereka itu karena informasinya diulang-ulang terus jadinya susah untuk dipahami, bahkan hmm, belibet. Jadi buku maaf. ini menghadirkan informasi yang Hah? dapat dikatakan baru tapi sebenarnya wajib Hmm. untuk seseorang yang mempelajari agama Hindu. Oke, ruwet dan menjelimet tadi kata kuncinya. Itu seperti apa nanti Bang Jai apa namanya menguraikan itu Bang Jai? Ya misalnya, di buku saya itu saya membahas sejarah Hindu dari peradaban Indus, suku Arya yang menyusun Weda, dan percampuran budaya Indus dengan tradisi Sramana seperti ajaran Buddha. Hmm. Oke. Em, jadi sebenarnya kalau misalnya yang Bang Jai lihat dan pahami ini sebenarnya bukan informasi yang baru yang Bang Jai, tapi justru di Bukan. Indonesia ini menjadi hal yang baru ya Bang Jai. Jadi sebenarnya saya mempelajari Hindu itu bukan di Indonesia, tapi S1 saya Ah, itu teologi dan ilmu agama itu dari Inggris. Dan oke, hal-hal seperti ini sebenarnya pembahasan semester 1. oke, oke, oke. Bahkan juga sebenarnya materi SMP, SMA. Jadi saya nggak tahu kenapa di Indonesia hal-hal seperti ini yang membahas sejarah dan konteks itu diabaikan. Oke, em, mungkin karena gini Mas Jaya, karena di Indonesia ini kan apa namanya agama itu dipahami sebagai wahyu ya. Jadi sangat hati-hati kita ketika menjelaskan agama itu sebagai historis sejarah. Mungkin seperti itu Bang Jaya. Iya, menurut saya sih seperti itu. Karena Hmm. di luar negeri agama itu dipelajari sebagai ilmu. Hmm. Jadi kita mempelajari konteksnya, sejarahnya, dan teori-teorinya. Hmm. Bukan dipelajari untuk mendalami hakiki agamanya, tapi untuk mengetahui kenapa dan apa yang dibahas. Oke, Jadi approach itu berbeda. Kita itu mendekati sebagai insider atau orang dalam, sebagai penganut agamanya, oke, atau bisa juga sebagai outsider, oke. yaitu mempelajari agamanya dari luar. Oke, berarti di Indonesia ketika kita belajar eh, agama yang kita pelajari itu sebagai apa justru sebagai apa insider ya Bang Jack. Jadi kita pelajari esensi dan ajaran Hindu untuk dipraktekkan, untuk dijalankan. Kita tidak pelajari agama Hindu sebagai subjek yang harus dibedah, sebagai ilmu yang harus dibedah, yang harus ditelusuri sejarah dan perkembangan seperti itu menurut Bang Jai. Sepertinya sih segitu, sepertinya seperti itu. Hmm. Tapi itu sebenarnya yang membuat pelajaran agama di Indonesia itu tidak menarik. Karena untuk semua subjek yang lain di sekolah, kita pelajari sebagai outsider. Oke. Misalnya, kita pelajari sejarah, kita Hmm. belajar tentang dinosaurus. Oke. Apakah kita menempatkan diri sebagai dinosaurus? Tidak. Atau mungkin kita pelajari IPA. Apakah kita belajar tentang tumbuhan dari perspektif pohon? Tidak. Kita Oke. pelajari sebagai siswa di sekolah, sebagai manusia. Oke. Oke, em, jadi saat menurut Bang Jai misalnya, jadi saat ketika kita bahas agama, kita hendaknya menempatkan diri sebagai orang yang tidak menganut agamanya, gitu, Bang Jai? Benar, saat kita di sekolah atau di kampus, kita harus netral. Oh, Belajar agama dari luar secara objektif. oke. Sejarahnya gini, konteksnya gini, perkembangannya seperti ini. Hmm. Saat kita di tempat ibadah, seperti Dharma Wacana atau apa, baru kita pelajari dari dalam agamanya. Jadi Oke. ilmunya itu seimbang. Sedangkan sekarang ilmu Hindu di sekolah, kampus, pasraman, dan bahkan di pura, itu mohon maaf sama-sama tidak jelas. Tidak jelas. Ini tidak jelas. Kenapa Bang Jai bisa mengatakan tidak jelas, Bang Jai? Oke. Karena saya sering banget ditanya apa bedanya Hindu Bali sama Ah, Hindu India. Ini ah, berarti mayoritas orang tidak tahu sejarahnya.
Oke, dan ini sebenarnya pas banget ya ketika kita bahas hari ini dengan topik strategi penyebaran agama Hindu di Asia Tenggara. Mungkin kita awali dengan teori-teori yang sudah ada, misalnya ada teori Brahmana, di mana para pendeta Brahmana tiba di Nusantara, kemudian Brahmana, kaum Brahmana itulah yang menyebarkan agama Hindu, kemudian ada teori Ksatria dengan para prajurit, raja dan sebagainya, dan ada teori Waisya, apa namanya dengan pedagang misalnya. Kemudian ada juga teori yang saya baca teori arus balik Bang Jai. Jadi teori arus balik itu mungkin semacam orang Nusantara, orang Indonesia yang belajar di India, kemudian ketika dia pulang mengembangkan ajaran itu. Jadi seperti itu bagaimana menurut Bang Jai? Kita itu sibuk mikirin Hindu sebagai agama. Tapi Oke, itu asumsi kita. oke. Kita samakan Hindu dengan agama-agama Ibrahim atau agama-agama Semawi seperti Hmm, Kristen, Katolik, dan Islam. hmm, Tapi Hindu bukan layak agama seperti itu. hmm. Oke, maksudnya Hindu itu tidak menghindukan gitu Bang Jai? Atau tidak ada perpindahan agama? Jadi sebenarnya tidak ada yang menghindukan dan tidak ada yang dihindukan. Hmm, Adanya raja yang ingin menjadi dewa. oke, Ini menjadi salah satu alasan awal mengapa Hindu itu menyebar. Bukan oke, karena ajarannya atau kitabnya, oke. tapi karena Hindu dapat meningkatkan status raja dan kerajaan. Oke, Raja itu mengadopsi bahasa Sanskerta, oke. diabiseka atau dinobatkan sebagai dewata Hindu. Hmm, Lalu dengan menjadi dewa raja, statusnya meningkat hmm. dan wilayah kerajaannya menjadi mandala atau menjadi wilayah yang dikuasai. Oke, oke. Ini menarik. Apa namanya penjelasan Bang Jay sampai di sini sudah menarik. Eh, ada tadi berupa misalnya mencari pengakuan, misalnya yang Bang Jay sebut. Memang siapa gininya Bang Jay kompetitor? Kenapa misalnya mencari pengakuan dan sebagainya yang Bang Jay sebutkan itu? Dari bukti sejarah yang kita miliki, semuanya berawal dengan kerajaan Funan. Oke, Kita tidak tahu nama aslinya apa, tapi nama Funan itu yang tercatat oleh utusan Tiongkok. oke. Funan ini berawal dari abad pertama Masehi, dari sekitar tahun 100 Masehi, Hmm, dan sekarang itu 2025 Masehi, dan hmm, di 100 Masehi. Jauh hmm, sebelum Sriwijaya, sebelum Sailendra, sebelum Angkor, hmm. mereka yang gunakan Sanskerta dan konsep Dewa Raja untuk pertama kalinya di Asia Tenggara. Itu yang kita ketahui sampai saat ini. Oke, oke. Jadi dari contoh Funan yang Bang Jai jelaskan tadi, kerajaan dan raja lainnya mengikuti di wilayah Asia Tenggara, seperti itu, Bang Jai? Iya, benar sekali. Oke. Oke, berarti strategi penyebaran agama Hindu di Asia Tenggara yang pertama adalah konsep Dewa Raja. Nah, ini penting sekali yang kita garis bawahi dan kita pahami teman-teman konsep Dewa Raja. Jadi demi pengakuan raja dan kerajaan di wilayah Asia Tenggara, seperti itu, Dewa Raja, Bang Jai? Iya, jadi kita itu pikir agama Hindu itu yang menyebar. Tapi aslinya raja dan kerajaan hanya ingin pengakuan. Oke, Dan caranya adalah untuk menggunakan bahasa Sanskerta. oke, Jadi ini adalah teorinya Sheldon Pollock, oke, Sanskrit Cosmopolis. oke, Yang menyatakan bahwa Hinduisasi itu tidak tepat, oke, Indianisasi itu tidak tepat, tapi oke. yang terjadi sebenarnya adalah Sanskritisasi. Sanskritisasi, ada kata kunci yang menarik yang saya dapatkan yang baru ini Bang Jai, sanskritisasi. Oke, jadi masing-masing kerajaan mulai gunakan bahasa Sanskerta dan Sanskerta mulai menjadi bahasa dagang resmi, bahasa diplomatik. Ibaratnya mungkin bisa kita katakan seperti bahasa Inggris. Kita masih ada bahasa kita sendiri, tapi kita gunakan bahasa Inggris untuk berdagang dan berkomunikasi seperti itu menurut Bang Jai? Mungkin nggak seperti bahasa Inggris sih, tapi mungkin lebih tepatnya itu seperti, nah kalau bahasa Inggris kan kita masih pakai sebagai bahasa dagang, Ah, tapi ia masih bahasa asing. oke. Tapi kasusnya berbeda untuk Sanskritisasi. Ah, Kalau di Sanskritisasi, bahasa Sanskerta dijadikan bahasa yang menyerap ke oke. dalam psikologi manusia setempat. Ah. Mungkin lebih cocok contohnya itu bahasa Indonesia. Oke, ini masih samar-samar Bang Jay, masih kurang jelas. Mungkin ada contoh yang bisa memperjelas ini Bang Jay, sanskritisasi dan sebagainya. Oke, jadi kalau kita di Indonesia kan kita ada banyak bahasa-bahasa daerah, tapi kita Ah, menggunakan untuk kita belajar atau untuk ya. berkomunikasi kita menggunakan bahasa Indonesia. Ah, Jadi bahasa Indonesia itu menyatu dengan kebiasaan oke, dan bahasa daerah mulai disingkirkan.
Ah, Tapi coba kita memberikan contoh dengan Pura Besaki. oke. Oke. Ya, Eh, Pura ini Besaki. dari kalau contoh ini juga ada di halaman 88 di buku Dharma Hmm, Tata saya. hmm. Pertanyaannya ini, apakah Pura Besaki itu tempat ibadah Hindu atau tempat ibadah orang Bali? Ya, tentu keduanya Bang Jai. Pasti Tapi keduanya. Oke. tapi orang Hindu non Bali, Ah. apakah mereka akan berziarah ke Pura Besaki? Seperti orang Hindu dari India, apakah mereka akan ke Pura Besaki layaknya ke Sungai Gangga? Ya, enggak Bang. Jadi karena Pura Besaki itu kan penting untuk umat Hindu Bali sehingga Pura Besaki itu menjadi apa tempat apa namanya ibadah eh, umat Hindu gitu Bang Jai. Karena sebenarnya Pura Besaki adalah tempatnya leluhur masyarakat Bali Oke. yang nanti dijadikan tempat suci Hindu juga. Mm-mm. Bagaimana? Oke. Bagaimana? Karena mereka itu leluhurnya diberikan nama-nama Sanskerta. Oke. Jadi nama-nama leluhur diberikan nama-nama dewa Hindu. Mm-mm. Misalnya kalau kita lihat di lontar Raja Purana Besaki, Mm. ada yang namanya I Dewa Sesa. Nanti Oke. dipanggil sebagai manifestasi Surya. Ah, Atau ada juga I Dewa Rambut Prada, yaitu oke. Brahma. Lalu juga ada nama-nama leluhur lainnya yang nanti digantikan dengan nama-nama Sanskerta. Oke, oke. Oke. Ini mungkin bisa dikatakan mirip dengan kerajaan Kutai yang ya ini jadi ketika misalnya kerajaan Kutai di Kalimantan Timur itu saya perhatikan nama rajanya Bang Jai itu nama raja yang Mula Warna itu kan sangat nuansa Sanskrit banget. Tetapi ketika misalnya Kudungga misalnya Raja Kudungga itu kan kayak apa ya kayak nama lokal nggak sih itu Bang Jai? Iya, benar. Jadi yang lokal diberikan nama Sanskerta. Ini Oh, adalah strategi penyebaran Hindu kedua, oke. Sanskritisasi. Dan Oh, Sanskerta itu penting karena Weda dalam bahasa Sanskerta. Jadi mantra-mantra Weda itu dianggap sempurna, dianggap wahyu semesta. hmm, Sanskrit itu artinya Samskritam, yaitu berartinya sempurna. oke. Jadi Sanskerta itu dianggap bahasa yang sempurna dan abadi. Oke, ini penting ini Bang Jai karena apa namanya terkait Bang Jai membahas bahasa Sanskerta. Memang bahasa Sanskerta itu kalau kita lihat apa banyak sekali aksara-aksara yang memang turunan dari bahasa Sanskerta. Bahkan serapan bahasa Sanskerta itu banyak sekali Bang Jai kalau di Indonesia. Ada misalnya kata marga, jalan, semesta, kemudian sempurna dan sebagainya. Ini banyak sekali bahasa Indonesia yang memang serapannya menyerap bahasa Sanskerta itu sendiri Bang Jai. Jangan lupa juga Indonesia itu sebenarnya berartinya Kepulauan India. Dan Oke, istilah Nusantara. Nusa itu bahasa lokal Austronesia, sedangkan antara itu bahasa Sanskerta. Kalau dalam oke. bahasa Sanskerta namanya Indonesia itu dulu Dwi Pantara. Dwipantara, Dwipa Antara. Oke. Ya, Em, tapi yang Bang Jai jelaskan ini sekali lagi kalau saya tangkap itu kan apa namanya Dwipantara ya, Nusantara itu ya. Tapi bagaimana kalau misalnya wilayah lain misalnya ke di Asia Tenggara itu Bang Jai? sebenarnya hampir semua kerajaan di wilayah Asia Tenggara gunakan Sanskerta. Hmm, Dari Pakistan atau mungkin lebih tepatnya dari Afghanistan hmm. sampai Lombok. Oke, Jadi di Filipina misalnya, mereka masih ada namanya Batala atau oke. Diwata untuk Hmm, menyebutkan Tuhan. hmm. Tentu dari Sanskerta, Betara, dan Dewata. Oke. Di Kamboja, hampir semua rajanya pakai nama Akhir Warman, yang berarti Ya. pelindung, seperti Jayawarman, Suryawarman, dan Yashowarman. Hmm, Di Thailand dulu ada kerajaan Ayutthaya, dari hmm, nama Ayodhya, hmm, kerajaannya Dewa Rama. hmm. Dan tentu kita melihat dari peninggalan sejarah, di seluruh wilayah Asia Tenggara ada banyak sekali peninggalan Hindu-Buddha. Oke. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang Hindu, saya penasaran ini Budanya Bang Jaib. Kenapa seolah-olah kayak misalnya ngekor, bukan ngekor sih, kayak ikut-ikutan Bang Jaib. Kenapa misalnya Angkor Wat misalnya di Kamboja awalnya kuil Wisnu, lalu nanti jadi wihara Buddha. Itu kan awalnya kuil Wisnu itu. Apa namanya? Kemudian nanti menjadi wihara Buddha atau Sriwijaya. Kenapa Buddhis?
Lalu kenapa Buddhis selalu berinteraksi? Jadi selalu berinteraksi dengan Hindu misalnya di Jawa. Ketika misalnya Borobudur, Prambanan, bahkan di Prambanan itu di sekitarnya itu Bang Jaid itu ada candi-candi Buddha, Candi Sewu, Candi Sojiwan dan sebagainya. Kenapa apa namanya seperti itu gininya Bang Jaid? Pertama-tama kita harus ingat, agama Buddha yang dulu berkembang di wilayah kita itu bukan Theravada, tapi Oke. Mahayana dan Mm-mm. Vajrayana. Mm-mm. Mahayana dan Vajra ini sangat mirip dengan Hinduisme, bahkan bisa dikatakan coraknya sama. Mahayana berarti yang berkembang itu Mahayana berarti ya Pak Jaya. Jadi Buddha Benar. Oke. Makanya candi-candi Buddha di Nusantara kan ada banyak itu bodhisatwa jadi banyak gini. Kemudian di Borobudur juga ada 5 Buddha konsep Dhyani apa Dhyani Buddha dari Mahayana. Lalu peninggalan-peninggalan Buddhis yang kita temukan itu semuanya Sanskerta. Sedangkan Theravada itu menggunakan bahasa Pali. Jadi kalau misalnya Theravada itu menggunakan bahasa Pali, Mahayana yang justru menggunakan bahasa Sanskerta, Bang Jai. Iya, jadi Theravada itu gunakan Pali, Heeh. dan Pali itu sendiri di dunia yang berbahasa Sanskerta. Oke. Jadi tradisi-tradisi Mahayana dan Vajrayana Buddhis yang gunakan Sanskerta lebih menyebar dan berinteraksi dengan tradisi lainnya. Heeh. Tapi tentu, Hindu dan Buddha adalah dua agama yang berbeda. Mm-mm. Dan mereka itu juga sering berdebat. Mm-mm. Berdebat dalam bahasa Sanskerta. Jadi yang Pali, yang Theravada kadang-kadang ketinggalan. Misalnya, Hindu itu percaya dengan Atman, Ah, sang ah. jiwa yang kekal. Tapi Buddha, Buddha itu menolak konsep Atman itu. Iya, iya, iya. Kemarin saya sempat diskusi juga dengan teman-teman Buddha ini, Bang Jai. Jadi kalau misalnya di Buddha itu anatta, apa namanya, anatman itu ya, artinya tidak percaya dengan atman atau tanpa atman itu. Sedangkan kalau di Hindu itu ada atman sebagai percikan terkecil yang justru memberikan kesadaran bagi semua makhluk hidup, Bang Jai. Itu perbedaan dari gininya, anatman dengan atman kalau di Hindu. Dan ini sebenarnya menjadi poin yang sangat penting saat kita Ya. membahas sejarah Hindu dan Buddha di Nusantara dan Ah, di Asia Tenggara. ah, Karena sebenarnya mayoritas agama asli di Asia Tenggara itu sebenarnya kita menyebutnya sebagai animisme. oke. Anima itu adalah roh atau Ah, spirit, jiwa, oke. hidup, semangat. Ah, Benda dihuni anima dan menjadi teranimasi, menjadi oke. hidup. Oke. Hindu ada Atma, dan mayoritas agama lokal juga percaya dengan semangat yang ada pada pohon, gunung, batu, dan Oke. seterusnya. Hmm. Jadi Hindu itu lebih cocok dengan agama-agama asli Asia Tenggara. Oh, Itu menjadi alasan mengapa di negara seperti Thailand, yang sekarang mayoritas Theravada, masih ada lapisan kehinduan juga. oke. Rama, Ganesha, Shiva, Kali tetap ada karena Hinduisme itu sebenarnya lebih cocok dengan Hmm. konsep-konsep agama setempat kita di Asia Tenggara. Oke, tapi kalau misalnya Bang Jai jelaskan Hindu dan Buddha tidak setuju dengan hal yang mendasar yang disebut Atman itu, tapi kenapa mereka sering sekali kita dengar, pasti kalau Hindu itu Hindu gininya Buddha, Hindu Buddha bahkan Siwa Buddha dan sebagainya Hindu Buddha. Jadi kenapa? Padahal itu apa debatable, ada yang Atman, ada yang Atman itu seperti apa Bang Jai? Karena sebenarnya mereka berdua memiliki format yang sama. Jadi Ah, misalnya ada Buddha dan ada para bodhisattva, ah, makhluk agung yang penuh dengan welas asih untuk membantu kita. ah, ah. Kalau di Hindu itu ada para dewa seperti Oke. Wisnu dan Siwa. Hmm. Di Mahayana misalnya ada Kuan Yin atau Avalokiteshvara Hmm. yang juga dideskripsikan dengan atribut Shiva dan Hmm. Vishnu seperti yang kita bisa lihat di lukisan ini. Hmm. Jadi yang penting untuk konteks Asia Tenggara, Buddha juga gunakan bahasa Sanskerta. Hmm. Kita tidak temukan peninggalan Buddhis berbahasa Pali, dan di Buddhisme juga ada konsep cakrawatin, Oke. penobatan raja sebagai penguasa mandala. Oke. Mirip dengan konsep dewa raja di Hindu. Hmm. Jadi kembali lagi, Hindu dan Buddha itu selalu disamakan karena keduanya memiliki konsep dewa raja dan sanskritisasi, dan juga mereka memuja dewata-dewata atau bodhisattva-bodhisattva yang merupai.
Oke, oke. Dewa Raja, kata kunci yang saya dapatkan Dewa Raja dan Sanskritisasi. Oke, ini membahas lagi ada lanjutan ya, Bang Jai. Jadi ketika misalnya membahas dewa-dewa, misalnya di Hindu seperti Siwa dan Wisnu, ini menjadi hal yang menarik, Bang Jai, seperti yang Bang Jai jelaskan tadi. Karena dengan konsep Dewa Raja, kita ada raja lokal yang didewakan. Kemudian dan dengan sanskritisasi kita ada tokoh dan konsep lokal yang dipanggil dengan bahasa Sanskerta. Tapi bagaimana dengan kehadiran dewa yang jelas Hindu seperti Hindu dan seperti Wisnu dan Siwa itu Bang Jai? Rajanya itu bisa lokal, Oke. bahasa Sanskerta. Oh. Tapi dewanya itu dari India, dari Weda. Hmm. Seperti Wisnu, Siwa, Ganesha, Durga, dan seterusnya. Hmm. Jadi kehadiran dewa-dewi ini adalah bukti yang paling jelas bahwa dulu ada peradaban Hindu Hmm. menjadi pujaan para bangsawan dan para resi atau pendeta. Oke. Tapi nggak tentu semua lapisan masyarakat menyembah dewa-dewa Weda ini. Hmm. Rajanya Hindu, tapi agama lokal masih jalan. Oke, agama lokal yang dimaksud di sini itu seperti kepercayaan adat misalnya, atau bahkan pemujaan leluhur setempat seperti itu Bang Jai. Seperti misalnya kalau di Bali tuh kita dengar ada dewa-dewa lokal seperti Sesunan, kemudian Barong, kemudian Rangde. Kalau di Jawa itu ada misalnya yang sering dihormati itu Nyi Roro Kidul misalnya, bahkan ada upacara pada di kawah gunung api misalnya, atau bahkan kalau kita merujuk ke Pulau Sumatera misalnya itu juga ada pemujaan pada pemujaan leluhur setempat misalnya kayak di Batak itu seperti itu Bang ya? Jadi ini sebenarnya yang terjadi. Kita Oke, masih ada mereka sampai hari ini karena mereka itu tidak dimusnahkan, oke, tidak dihilangkan, tapi mereka malah dilestarikan. oke, oke. Eh, dilestarikan. Bang Jai menyebut tadi dilestarikan. Itu dilestarikan seperti apa Bang Jai? Misalnya kini kita kenal Barong dan Rangda Hmm, sebagai manifestasi Siwa dan Durga. hmm, Tapi mereka sebenarnya dari agama lokal. ah, Tapi sebab mereka dikaitkan dengan Dewa Siwa dan Dewi Durga, mereka juga dihormati. oke, Rakyat berinteraksi dengan Barong dan Rangda di desa, hmm, bangsawan dengan Siwa dan Durga di candi. oke, oke, Tapi sekarang keduanya disatukan, diasimilasi. oke. Jadi ini strategi penyebaran yang ketiga. Dewata lokal dikaitkan dengan dewata Hindu. Oke, dewata lokal dikaitkan dengan dewata Hindu. Berarti masyarakat yang dulu kenal misalnya memuja Ide Betara, misalnya yang kita misalnya di Bali itu Ide Betara yang disebut sebagai Barong, misalnya jadi dengan dewa-dewa lokal itu dengan Betara itu, Ondan. ya. Jadi sekarang tiba-tiba memuja Siwa secara tidak langsung ya Bang Jai. Benar sekali. Jadi dengan caranya ini Hinduisme juga berkembang. Dan sebenarnya Hmm. ini caranya Hinduisme juga berkembang di India. Oke, Misalnya di India Selatan kita ada yang namanya Dewi Mariaman oke. yang di sebelah kanan. Nah, Dewi Mariaman itu adalah dewi lokal setempat, Hmm. tapi dikatakan awatari atau perwujudan dari Durga, dari Hmm. Shakti. Hmm. Atau misalnya di wilayah Karnataka kita ada Panjurli. Hmm. Panjurli itu adalah babi hutan magis yang menjaga hutan. Hmm. Tapi Panjurli ini dikatakan juga manifestasinya Siwa. Hmm. Jadi otomatis agama lokal dikaitkan dengan Hinduisme. Dan ini nggak terjadi hanya di Asia Tenggara, tapi bahkan juga di India. Ini caranya Hindu berkembang. Oke, em, oke. Agama lokal berkembang dengan Hinduism itu kan yang terjadi di Nusantara, yang terjadi di Bali, misalnya Barong, kemudian dimanifestasikan sebagai Siwa dan Durga misalnya. Tetapi saya pengen mendalami Bang Jaya, seperti apa kalau misalnya apakah ini terjadi juga di Asia Tenggara? Mari kita lihat dengan dua contoh ini. Oh, Di Vietnam yang dulunya Champa ada Dewi Po Inun Agar yang dikaitkan dengan Durga. Lalu di Laos dan Thailand ada Dewi Bumi Nang Torani yang hmm, artinya dikaitkan dengan Dewi Pertiwi atau hmm, Dewi Bumi.
Hmm. Tapi selain dewa-dewa yang dikaitkan, yang paling penting itu ada penyatuan dunia. Oke, Hindu dan Buddha keduanya memiliki sistem kosmologi, oke. lapisan-lapisan alam yang berbeda, Hmm. planet-planet yang berbeda, dan tentu saja Gunung Meru di tengah yang menjadi poros semesta. Oke, oke. Em, eh, Tadi Bang Jai menyebut ada konsep semesta, kosmologi dan sebagainya. Kenapa ini menjadi atau kosmologi itu kenapa menjadi penting, Bang Jai? Itu pertanyaan saya, Bang Jai. Karena kerajaan-kerajaan ini memiliki budaya-budaya berbeda, Hmm, konteksnya berbeda, hmm, adatnya berbeda, tapi mereka tiba-tiba ngomong pakai bahasa yang sama, hmm, Sanskerta, hmm, dan mereka hidup di dunia yang sama, hmm, kosmologi Hindu-Buddha. hmm, Ini adalah strategi keempat, kosmologi. Mau kamu di Vietnam, di Thailand, Kamboja, Malaysia, semuanya memandang dunia dengan cara yang sama. ah, Kita ada di bumi, terdapat alam asura, oke, terdapat para dewa, oke. terdapat para hantu kelaparan. Dan di Hmm, tengah-tengah itu sebagai poros semesta ada Meru. hmm. Oke, em, berarti kalau misalnya Bang Jai jelaskan seperti itu, bisa kita katakan mereka percaya juga dengan misalnya, jadi semua yang itu yang penganut itu, apakah semuanya percaya dengan dewa, kemudian asura, atau bahkan apa namanya hantu dan bahkan dengan yang sama misalnya Bang Jai? Benar, jadi sebenarnya Hindu dan Buddha keduanya percaya dengan dewa-dewa yang sama. Oh, Asura-asura yang sama, dan mereka juga punya konsep hantu dan jenis-jenis alam yang sama. hmm. Dan sekarang di seluruh wilayah ini mereka percaya dengan dunia yang sama, hidup di semesta yang sama. Oke, oh, oke. Saya kira akan lebih menarik kalau misalnya Bang Jai bisa memberikan contoh ini Bang Jai dengan hal ini biar kebayang Bang Jai. Misalnya contohnya dengan Apsara. Nah, Mereka adalah bidadari surgawi yang menghibur di alam Dewa Indra. nah, Mereka itu terpahat di Kamboja, di Thailand, di Nusantara. hmm, Makhluk dan bahkan nama yang sama. hmm, Contoh yang lain itu adalah seperti San Prabu. Di oke, Thailand, Laos, Kamboja, mereka juga memiliki penungun karang, oke, yaitu tugu khusus untuk menghormati makhluk alam bawah yang menjaga properti atau hmm, wilayahnya. hmm, hmm, Di Thailand, di Bali, semuanya juga diberikan persembahan yang sama. hmm. Oke, bukannya Thailand itu tadi Bang Jai sebutkan di Thailand itu kerajaan apa namanya eh, eh, Buddhis Theravada yang saya kenal di Thailand itu kerajaan Buddhis Theravada Bang Jai. Tapi kenapa pakai nama apa Dewata Hindu yang sama? Hingga hari ini, walaupun di Thailand mereka mayoritasnya Buddhis Theravada, masih ada para Brahmana istana yang menetapkan posisi raja sebagai dewa raja. Oke, heeh. Karena Thailand masih bentuk kerajaan dan tidak pernah dijajah ataupun pindah menjadi sultan, kita masih bisa lihat dengan jelas jejak-jejak sejarah kita di sana. Hmm. Oke, ini semakin menarik ini Bang Jaisa dapat beberapa kata kunci. Jadi ketika kita membicarakan tadi ya strategi kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu menyimak semuanya dengan apa yang disampaikan oleh Bang Jai tadi strategi penyebaran agama Hindu itu yang pertama itu Dewa Raja itu cukup jelas ya. Raja ingin diakui sebagai dewa karena dewa raja ya, dewa raja. Jadi raja ingin diakui sebagai dewa dan posisinya ingin lebih kuat. Kemudian yang kedua ada sanskritisasi. Nah ini sanskritisasi. Jadi seluruh wilayah dari Pakistan ke Lombok berkomunikasi dengan bahasa yang sama. Dan yang ketiga dewa lokal menjadi dewa Hindu justru. Jadi agama setempat otomatis sudah memuja dewata dari Weda yang sama. Dan yang keempat ini tadi dijelaskan alam semesta kosmologi. Jadi rajanya diakui, bahasanya diakui, dewanya diakui, dan mereka bersama hidup di dunia yang sama. Tapi em, ini kok sepertinya kayak asosiasi, Bang Jair. Jadi seperti perjanjian atau kesepakatan untuk menjadi bagian dari sistem yang sama. Kalau kita lihat secara keseluruhan itu, Bang Jair. Seperti ASEAN misalnya, Bang Jair. Benar sekali, seperti Asia. Ah, Karena Hindu itu sebenarnya bukan soal kepercayaan atau oke, teologi atau cara sembahyang. oke. Hindu itu sangat amat beragam. Mm-mm, Kita bisa memuja Siwa,
Wisnu, Ganesha, Durga, Surya, bebas. Hmm. Kita bisa percaya kita adalah Tuhan, Hmm. kita bisa percaya kita adalah bagian dari Tuhan, bahkan Oke. kita juga bisa percaya tidak ada Tuhan. Hmm. Kita bisa sembahyang dengan cara kita masing-masing. Dan Oke. juga ke dewa-dewi setempat kita. Hmm. Lalu apa yang membuat semua itu menyatu menjadi Hindu? Hmm. Oke, berarti Hindu kalau bisa kita lihat apa penjelasannya Bang Jai tadi, ketika misalnya kalau saya simpulkan dengan cepat-cepat, berarti Hindu itu seperti kesepakatan sosial justru ya Bang Jai. Walaupun pemujaan dan kepercayaannya berbeda, tetapi masih di bawah eh, dan naungan yang sama berarti. Iya, benar sekali. Oke. Hindu itu sebenarnya adalah sistem sosial. Hmm. Ini yang strategi kelima dan terakhir dari strategi penyebaran agama Hindu. Oke, berarti strategi pertama itu untuk raja, strategi kedua itu demi hubungan diplomatis, Bang Jai. Kemudian strategi ketiga untuk mengakui kepercayaan rakyat, strategi keempat untuk menciptakan dunia yang sama justru Bang Jai. Dan strategi kelima, sistem Oke. sosial. Nah, Membagi masyarakat menjadi kelas-kelas mereka. nah, ini karena kalau misalnya kita mendengar kata Hindu, pasti selalu menjadi pertanyaan itu pasti tentang kasta nih. Kita membahas tentang kasta, misalnya ada kasta Sudra, kemudian Waisya berdagang, kemudian Ksatria yang memimpin dan Brahmana yang apa namanya yang sebagai memberi arahan, tuntunan dan sebagainya. Apakah seperti itu yang teman-teman pahami mengenai kasta itu, Bang Jai? Saya membayangkan Hinduisme seperti ini. Ada catur warna, 4 kelas sosial. Oke, Ada catur asrama, 4 tahap kehidupan. oke, Dan ada catur purusharta, 4 tujuan hidup. oke, Mereka bersama-sama bukan hanya untuk membentuk agama, tapi hmm, struktur sosial, cara oke, hidup. oke, Kembali lagi kita harus ingat, yang ingin masuk Hindu atau Buddha itu raja. oke, Raja-raja Asia Tenggara. hmm, Bukan rakyatnya. oh, Bukan pula Hindu. Mereka juga tidak dihindukan. oke. Tapi tentu saja, seorang raja akan milih sistem sosial yang menguntungkan baginya. Nah, yang menguntungkan ini berarti yang menempatkan raja itu selalu di atas, kemudian kesatria yang mengendalikan semuanya, seperti itu. Kita mungkin berpikir raja itu ada yang di atas. Oke, Tapi dewa-dewa ini, Weda, itu tidak dipegang oleh raja. Kalau di bahasa Inggris kita tidak menyebutkan Siwa, Wisnu, dan seterusnya sebagai dewa Hindu. Mereka hmm, bukan Hindu gods. hmm, Mereka juga bukan Vedic gods, tapi mereka adalah Brahminical gods. oke, Dewa para Brahmana. oke, Sebenarnya di balik semuanya, semuanya dikendalikan oleh para Brahmana. oh, oke. Mereka adalah dalang yang mampu menyebarkan Hindu dan juga kekuasaan mereka sendiri. Oke, justru dengan Bang Jai katakan tadi apa namanya sebagai permainan politik ya raja yang kita lihat apa namanya memiliki kuasa dan memiliki kekuasaan dan sebagainya, tetapi berbeda dengan tadi Bang Jai menyebut dalangnya justru Brahmana, Bang Jai. Mari kita lihat contoh dari prasasti Sedokoktom di Kamboja. Pada Oke. sekitar 800 Masehi, seorang Brahmana dari Benggala yang bernama Hiranya Dharma menobatkan Raja Jayawarman kedua yang kembali dari Jawa dan mendirikan kerajaan Kamboja yang merdeka. Hmm, Brahmana ini dibawa untuk menobatkan raja, memberikan legitimasi kerajaan dan status sakral. hmm, Dan Brahmana inilah yang membawa dewa-dewi mereka. Seperti yang oke. disebut dalam prasasti ini ada juga Siwalingga yang digunakan Hmm, untuk upacara penobatan atau abisekanya. hmm, hmm. Oke, Em, oke, saya baru paham ini Bang Jai dan ini beda banget dengan apa namanya sebagai ekspektasi kita ya. Biasanya agama itu menyebar karena kegiatan misionaris, tapi sekarang Bang Jai menunjukkan bahwa strategi penyebaran Hindu itu justru berbasis sejarah dan politik Bang Jai. Ya, sebenarnya sih semua agama itu menyebar dengan politik. Oke, Agama Buddha sangat dibantu oleh Raja Ashoka. oke, Agama Kristen dibantu oleh Konstantinus Agung. hmm,
Setiap agama sebenarnya menyebar dengan dukungan kerajaan, dengan strategi. Hmm. Cuman kembali ke kita. Kita Hmm. ingin mencari sejarah atau cukup jalankan agamanya saja. Lalu, oke, apa dampaknya agama Hindu, apa yang khususnya menyebar melalui politik di Asia Tenggara itu, Bang Jai? Sebab agama Hindu menyebar dengan politik, Hmm. bangsawan saja yang sesungguhnya menerima ajaran dan agama Brahmana. Hmm. Rakyatnya masih tetap lestarikan agama lokal, adat Hmm. istiadat. Hmm. Ada raja dan Brahmana yang mengikuti kitab agama, Hmm. bukan kitab agama tapi namanya kitab agama, Oke, dan mereka yang sembahyang di candi. oke, Lalu ada rakyat yang hingga hari ini menjalankan agama adat mereka. oke, oke. Lanjutnya, apakah kita bisa melihat ketiga lapisan ini di agama Hindu sampai sekarang, Bang Jai? Seperti apa yang Bang Jai jelaskan tadi? Jadi sampai hari ini kita masih bisa melihat lokal itu masih menggunakan atau masih merayakan agama lokalnya mereka. Oke. Misalnya di Bali, kita melihat ada pedanda yang menjalankan ritual dan mantra mereka. Hmm. Tapi rakyatnya masih menjalankan adat dengan para betara setempat. Hmm. Jadi, oke, ini Bang Jai membawa contohnya Bali banget ini Bang Jai ya. Oke, oke, jadi sebenarnya cukup menarik ya teman-teman, Bapak Ibu yang apa namanya Bang Jai berikan ke kita. Kemudian Bang Jai juga memberikan gambaran apa Hindu di Bali itu seperti apa, kemudian di Asia Tenggara dan sebagainya. Kemudian ini menjadi hal yang menarik. Saya kira kita lanjutkan ke tanya jawab ya, diskusi ya Bang Jai. Dan terima kasih Bang Jai karena sudah memberikan berapa insight yang sudah kita dapatkan terkait dengan penyebaran agama Hindu. Jadi kalau kita lihat dan pahami, Bang Jai sebutkan tadi ada berapa kata kunci teman-teman dan Bapak Ibu, seperti apa penyebaran agama Hindu di Asia Tenggara. Jadi ada 5 strategi sebenarnya. Ada Dewa Raja. Nah ini strategi pertama Dewa Raja, perlu kita pahami ya. Ternyata penyebaran Hindu di Asia Tenggara itu strategi pertamanya adalah Dewa Raja. Kemudian strategi kedua itu ada namanya Sanskritisasi, seperti yang Bang Jai jelaskan tadi. Kemudian strategi ketiga ada sistem apa namanya dewata ya, dewata lokal dan sebagainya. Kemudian ada kosmologi dan strategi yang kelima sistem sosial. Jadi lengkap sudah ini teman-teman Bapak Ibu kita mendapatkan insight seperti apa penyebaran agama Hindu di Asia Tenggara, bahkan di Nusantara itu juga demikian Bapak Ibu yang kita pahami apa namanya dengan kelima strategi ini. Dan terima kasih Bang Jai. Sekarang kita lanjutkan ke diskusi karena ini merupakan apa namanya salah satu bagian dari yang kita bahas dari bukunya Bang Jai Dharma Tatwa ini, dan ini sangat ada banyak lagi bagaimana konsep-konsep teologi Hindu dan sebagainya. Tapi kita pada hari ini spesifik atau fokus membahas penyebaran Hindu di Asia Tenggara. Nah, perjalanan Hindu itu seperti apa dan lain sebagainya itu sudah kita dapatkan, dan terkhusus juga dengan 5 strategi yang apa namanya yang menjadi kata kunci yang kita dapatkan pada hari ini.